Nah, ini saya kebetulan sudah menggunakan juga, sudah pakai. Bu Raffi, monggo, Bu Raffi. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pertanyaan dulu ke Bu Evi. Tadi ada apa namanya virus model ya? Apa namanya virus dari model itu maksudnya apa itu? Saya nggak tahu. Nanti mungkin bisa diceritakan. Lalu eukaliptus diambil dari daunnya. Padahal kita tahu dari batangnya itu lebih tinggi ya sebetulnya kandungan apa namanya tadi 18 sineolnya. Sineolnya lebih tinggi gitu ya. Kenapa nggak langsung diambil dari sana? Itu pertanyaan untuk Bu Evi. Untuk Profesor Erni nih, ya kita punya sebetulnya fitofarmaka juga sudah ada ya pastinya ya. Retina segala itu kan sudah ada yang sebetulnya dari pohonnya kan diawali kan dari pohonnya. Jadi tetap ada. Menurut saya yang paling sulit itu adalah memang uji klinik, Bu. Karena uji klinik itu mahal sekali gitu. Sedangkan kalau saya misalnya dulu santonin, saya pernah mau uji klinik. Bukan santonin, samton yang cair ya. Saya pernah mau uji klinik di RSAL waktu itu sama dokter yang sudah meninggal itu, dokter herbal itu, dokter Anton. Dokter ini, oh ya. Dokter Anton ya, ada terkenal kan dokter Anton itu. Itu ternyata mahalnya bukan main karena ini harus ada 300 yang 100 yang diperlakukan, 300 yang pembanding, lalu ini yang diamati ini. Hitung-hitung itu miliaran gitu ya. Tentu saja kita jadi mundur ya. Waduh, ternyata mahal sekali. Padahal di Malaysia itu kok murah ya. University itu berani melakukan uji klinik dengan biaya yang tidak semahal itu gitu. Nah ini saya nggak tahu ini apa benar seperti itu. Ya, matur nuwun itu dulu. Iya, matur nuwun. Monggo Bu Evi dulu. Monggo Bu Evi, silakan Bu Evi. Terima kasih Ibu. Terkait corona model, jadi mungkin sebenarnya ini teman Balai Besar Veteriner yang lebih pas menjawabnya. Jadi mereka kan sudah punya aneka koleksi virus, Bu. Jadi corona ini kalau nggak salah waktu itu mereka disampaikan ada 4 jenis, alfa, beta, gamma, dan satu lagi saya lupa. Nah, yang si COVID ini masuk di beta corona. Mereka sudah punya beberapa koleksi ini. Kemudian mereka, apa namanya istilahnya, dicarilah yang paling mirip strukturnya dengan si SARS-CoV-2 ini. Mereka, itulah yang kita uji cobakan. Memang belum di SARS-CoV-2, waktu itu pada bulan April ya, April kita mencoba, mereka belum berhasil nih menumbuhkan si SARS-CoV-2, makanya kita masih pakai si modelnya ini. Info terakhir sih kayaknya mereka sudah berhasil menumbuhkan si SARS-CoV-2 karena mereka kan juga melakukan uji PCR jadi dapat sampel beberapa ya untuk virusnya. Itu yang terkait dengan corona model. Terus kenapa kita menggunakan daun? Karena ya apa ya? Untuk budidaya. Lebih mudah ya. Diambil nanti habis gitu ya. Sekarang aja kami punya berapa ya, 8 pohon di kebun kami Manoko, pohon besar, itu udah gundul semua karena kita ambilin semua daun. Ternyata juga dari penelitian kami kan punya yang masih pohon muda, pohon yang masih kecil, terus kemudian pohon besar, itu justru pohon muda, daun muda itu yang lebih tinggi ini dengan sineolnya. Nah, ini kita juga ternyata yang muda lebih tinggi. Oh gitu. Ya. Yang muda ya. Jadi memang yang muda itu yang enak ya, kelapa muda enak. Iya, memang banyak kalau di daun muda lebih, seperti di kelor kan juga kandungannya di daun muda juga lebih tinggi. Lebih tinggi ya Bu ya. Zat aktifnya betul. Oh gitu ya. Iya Bu Raffi, betul.
Jadi kita sekarang lagi mau penelitian karena kami memang di on farm, gimana si pohon eukaliptus itu cukup pendek kayak teh kita bikin. Ya. Kalau hanya diambil bikin terus ya Bu ya. Panen. Kalau yang kayu putih kan udah bisa begitu ya. Yang Ya. tempat saya itu di Ponorogo itu tingginya cuma 1,5 meter. Tapi rimbun banget gitu, jadi potong-potong. Kalau dulu kan karena tinggi ya, dipotong dahan. Sekarang tuh pendek-pendek, 1,5 meter sudah yang. Iya, jadi yang dibentuk adalah arsitektur tanamannya dibentuk pendek supaya manusia bisa kerja lebih mudah begitu dalam panen gitu kan. Jadi batangnya itu bisa sampai sekitar hampir 20 cm. Iya. Tapi Di bonsai ya Pak Isinggi. Kalau eukaliptus perbanyakannya kayak apa, Bu? Sementara kami masih biji ya Bu ya. Biji ya. Oh. Lama ya berarti ya. Sama ya. Ya. Kalau ini juga mau ada ininya kultur jaringannya mudah-mudahan. Oh ya bisa. ya. Semoga bisa cepat kultur jaringannya karena biasanya pohon berkayu agak lama ya Bu Evi. Ya. Dan mungkin ya kalau bisa ya maunya kultur sel ya, nggak usah sampai jadi tanaman. Ya, tidak usah jadi tanaman ya. Bu Evi, kalau yang tadi toksisitasnya 0,5 ya tadi ya? Ya. 0,05. Miligram. LDV-nya 0,05. Ya. 0,5 sampai 0,5 mili per. Oh gitu. Ya, Iya. 0,5 sampai 0,5. Artinya itu kan sebenarnya cukup besar ya. 10 kali dari drop testnya itu. Kalau misalnya satu tetes itu kira-kira 0,05 berarti kan 1/10-nya ya. Kalau kita misalnya pakai diteteskan sampai 2-3 tetes itu mungkin masih jauh aman ya. Jauh. Aman gitu. Tapi lebih aman diencerkan ya Pak ya. Kalau langsung kan kita nggak tahu. Iritasi. Ya, semua betul. Ya, Diencerkan dalam air tangkir. Ya. Karena kalau yang produk sekarang beredar kan lebih banyak bukan yang liquid ya, lebih sudah terikat pada bahan pengikat seperti inhaler, kemudian roll on itu kan bukan liquid murni ya gitu ya, bukan oilnya, bukan ini. Ya, sudah diformulasi. Kita takut kalau yang murni ya itu tadi iritasi ke kulit atau apa. Kalau orang kan kadang senang oles langsung ke hidung ya. Ya, taruh di hidung lagi. Kita tambahkan dengan carrier oil, Pak. Tapi itu memang bukan beda dengan minyak lawang ya, Bu ya? Bukan. Baunya Pak Cindy kok senang banget sama minyak lawang. Karena lawangnya Pak Cindy. Nah, itu bau. Saya bilang bau dukun. Minyak lawang bau itu dukun. Monggo yang lain dukun. Saya belum menjawab pertanyaan Bu Raffi. Ya. Bu Raffi memang Presiden sudah memberikan suatu percepatan penyusunan atau pembuatan fitofarmaka dari tahun 2018. Dan pertanyaan saya juga di POM, sekarang kalau disebutkan dari uji klinik itu fase berapa sih yang bisa langsung share atau dijual ke masyarakat gitu. Dan itu wajib katanya uji klinik fase 3. Dan uji klinik fase 3 itu minimal 1.000 ya Bu ya. Enggak 300. 1.000. Dan itu 1.000 dan 1.000 lainnya adalah sebagai kontrol. Dan itu tidak murah. Karena saya sudah pernah menyusun proposal untuk uji klinik fase 1 saja, itu sudah setengah M. Jadi kalau fase 3 mungkin 3-4. Dan itulah yang memberatkan pabrik jamu ya, atau pabrik obat ya untuk membuat fitofarmaka. Dan saya juga minta, kenapa sih kita selalu memberatkan pabrik ya dalam hal ini? Karena sebenarnya kalau ini sudah dipakai secara empirik, kan minyak putih ini kan sudah empirik. Kecuali kalau baru. Jadi kalau misalnya baru kayak kulit manggis kan belum dulu nggak ada. Nah itu harus mengikuti tahapan uji klinik, uji praklinik, baru uji klinik fase 1 dan selanjutnya. Tapi kalau minyak kayu putih dan sebagian nggak perlu sebetulnya uji praklinik. Sebetulnya tidak perlu. Cukup uji toksisitas saja. Kemudian ada aturan dari harmonisasi ASEAN, itu cukup uji klinik fase 2A.
tidak perlu uji klinik fase 3. Itu konsensus ASEAN loh. Tapi kita nggak mau. Dan dia bilang kita harus ngikuti WHO, Ernie. Dan itu harus fase 3. Bayangkan sekarang pabrik jamu mundur semuanya. Dan sekarang yang sudah ada fitofarmaka saja, contoh yang laku dijual kan cuma Stimuno, bukan? Ya. Kenapa Stimuno laku? Karena di media masanya banyak banget, media sosial banyak sekali kan diiklankan. Akhirnya jadi mahal. Yang tadinya herbal itu harus terjangkau, jadi tidak terjangkau lagi untuk masyarakat. Tapi lainnya, yang 6 lainnya kayak Pensigard, kayak obat Biodiar, kemudian Exgra, nggak laku. Sekarang tutup pabriknya, nggak bikin. Kenapa tutup? Dokternya nggak mau pakai. Di sinilah letak yang pertama kali harus dokter sebagai pengguna si tanaman, fitofarmaka tersebut. Selama dokter tidak mau menggunakan katanya uji klinik bisa dipakai, itu adalah evidence base ya, maka si harusnya diresepkan, bisa diresepkan ya, tapi dokternya nggak mau pakai. Alasannya tadi kalau ditanya, ini yang mana yang berefek kayak tadi 1,8 sinyal plus ada kamfor, ada apa dan sebagainya, mana yang berefek? Apakah 1,8 sinyal atau yang lain? Saya tidak bisa jawab. Karena itu semua satu kesatuan, ya, dia tidak bisa satu persatu. Karena kalau diambil sineolnya saja, belum tentu setnya itu efeknya jauh lebih bagus daripada kalau masih dalam bentuk ekstrak besar. Karena banyak sekarang bukti, contohnya kurkumin saja. Kurkumin itu sudah disebut obat, tidak lagi menjadi herbal karena struktur kimianya sudah jelas dan itu bisa disintetis. Makanya dia dianggap sebagai obat. Dan itu kalau diuji dibandingkan dengan ekstrak Curcuma santorita, dosisnya dengan dinaikkan 60 mg tadinya sebagai antiplatelet agregasi, dia menjadi prooksidan. Jadi bukan lagi antioksidan lagi, menjadi prooksidan. Jadi lebih jelek, bukan lebih bagus bentuk isolat murninya. Contoh berikutnya adalah Centella asiatica, asiaticoside. Itu dipakai untuk apa sih itu? Terutama banyak untuk kulit ya, untuk kulit misalnya. Pada saat diberikan asiaticoside dibandingkan dengan ekstraknya saja, dosis yang ditingkatkan asiaticoside justru lebih jelek. Contohnya pada pernah dengar keloid ya? Keloid itu kan dikasih olesin ya. Satunya pakai ekstrak Centella asiatica, yang satunya bahan aktif asiaticoside. Apa yang terjadi setelah pemakaian berapa bulan itu menjadi eksaserbasi. Keloidnya balik lagi. Yang tadinya anti-proliferative agent menjadi proliferative agent. Jadi ini yang kita sebaiknya kalau menggunakan herbal nggak usah pakai yang bahan isolatnya. Isolat sudah sebagai standar. Bahwa dia terstandarisasi kalau kadar tadi 1,8 sinyal sekian persen. Udah, jangan dipakai sebagai standar untuk efek. Jangan gitu. Nah, kita belum bisa sampai ke goal ke sana, sayang. Itu yang aku yang setiap kali ngomel melulu. Itu ya. Iya, jadi mahal banget. Berarti formulanya Tuhan itu memang sudah terukur. Ya, sudah. Ya. Begitu kita mau tanya, kok di Malaysia bisa murah ya, Bu? Kemungkinan besar Malaysia menggunakan ASEAN. Jadi cuma fase 2. Tidak perlu fase 3. Nggak perlu 1.000 ya? Kenapa 1.000? Cuma sekitar 100. 300. Oh, 100. Iya. Fase 2 itu sedikit, cuma paling banyak 100. Apalagi kalau dipakai untuk yang ini kronis ya, maka dia metode sampelnya itu adalah bisa crossover design. Jadi misalnya 25 kan crossover design itu untuk uji kliniknya dia cukup 1/4 dari jumlah pasiennya. Jadi 25 dapat A, 25 dapat B, kemudian dipakai untuk sebulan crossover design yang wash out dulu 2 minggu, baru yang dari A dapat B, yang dari B dapat A. Itu sangat murah. Sangat murah. Cuma 1/4-nya. Ya. Tapi itu tadi konsensus ASEAN cukup dengan fase 2A.
Kalau saya bicara di POM tidak laku. Ya, karena yang berkuasanya masih ngomong selalu fase 3. Itu yang menjadi. Saya sudah males sebetulnya kalau saya ngomong terus. Terima kasih. Iya, makasih. Ini tambah pengetahuan juga ya. Betapa industri juga punya peranan besar untuk menjaga pasarnya itu. Jadi kalau ada herbal lebih kuat efeknya, industri farmasi terancam. Nah, mereka punya kapital yang luar biasa, jadi mampu bertahan, mampu perang. Sementara yang herbal ini kan katakanlah Bu Raffi dengan asetoninnya kan ya modal-modal awal ya. Jadi begitu perang di perang global gitu ya mundur teratur itu. Jadi memang industri farmasi itu sama dengan industri-industri yang lain ya. Industri gelatin, industri pikokulit itu juga sama itu. Begitu industri kecil melawan ya sia-sia juga itu. Itu kenyataan. Monggo silakan yang lain, teman-teman yang lain yang ingin tanya, ingin diskusi, berbagi pengalaman juga boleh. Ayo, Bu Lucy. Monggo. Ya, oke. Mau tanya sama Bu Evi. Kan kita sudah pakai yang ini juga ya, Pak Singgih pakai ya. Ya. Sama yang ini ya Pak Singgih, sama yang ini. Ya. Terus ada lagi yang ini. Sama. Ada lagi yang ini. Ada lagi yang ini. Apa itu? Yang itu apa itu? Kaleng. Inhaler juga. Tapi ini belum dijual, Oh, kalau kami boleh pakai ini. Ya. Jadi yang begini. Harum ruangan. Itu harum ruangan saya belum punya. Jadi tadi idenya apa yang disampaikan oleh Prof. Erni tadi luar biasa. Jadi kalau satu ruangan lalu ada aromaterapi yang itu tuh wah luar biasa, itu mewah sekali itu. Kita masuk di dalam ruangan itu dalam beberapa waktu gitu ya, waktu tertentu gitu kan, sudah ada dikeluarkan aromaterapi sejumlah tertentu, kayaknya itu nyaman banget gitu. Enak sekali. Keluar langsung seger ya. Keluar langsung seger gitu. Ya sementara ini kan kita pakai yang ini. Nah yang ini kalau kita pakai kan lebih banyak kita pakai di masker ya. Itu memang kalau selama ini pakai masker itu ngeluh macam-macam, ini lebih sangat nyaman masker yang kita beri oles ini. Olesnya itu enak banget. Nah terus yang ini Bu, di dalam atau di luarnya itu ngolesnya? Luar. Di bagian dalamnya. Di dalamnya. Saya pakainya di luar. Oh gitu ya, saya di bagian dalamnya. Ya, itu kan di bagian dalamnya masker. Gitu. Enak banget. Yang posisinya, ingat posisinya yang pas di hidung. Kalau turun dikit bibir kita pedes. Ya, jadi jangan turun ya, jangan terlalu bawah bibirnya pedes di palang pakai. Kalau yang ini Bu Evi, yang ini kalau saya pakai saya paskan di dada. Jadi kalungnya kan panjang, saya ikat dulu. Dia memberikan hangat di dada, ya hangat di dada, tapi tidak kehirup oleh saya gitu loh. Jadi yang ini maksudnya tujuannya bagaimana, apakah memang hanya untuk ke dada atau sebetulnya juga untuk dihirup. Tapi kalau dihirup saya nggak nyampe, apakah kita harus sekali-kali naikin ke sini apa seperti itu gitu. Itu begitu ya. Kemudian yang inhalannya, yang inhalan ini kalau ya kalau mau dihirup enggak lah, tapi kalau saya lebih suka yang ini, yang diletakkan di masker. Ya, itu lebih nyaman. Nah, ya coba Bu Evi barangkali mana sebetulnya yang paling gitu. Makasih Bu Evi. Iya, gimana? Makasih Bu Lucy. Jadi memang sementara produk yang keluar ini 3, yang kalung akhirnya sudah keluar juga izin edarnya. Oh, sudah, ya. Tinggal mungkin sekarang mereka masih produksi bulan November mungkin baru ada di pasar. Alhamdulillah. Kalau saya masih gratisan. Kalau beli di mana ya? Ya, itu saya juga. Yang ini ada di koperasi di Pasar Panen. Saya suka beli agak banyak dan ini sekarang lagi diskon ini oleh bos koperasinya. 5%. Jadi kalau yang ini sih bisa beli di Tokopedia. Jadi kalau yang roll on memang ini sebenarnya formulanya dia ada eukaliptusnya. Itu yang dominan. Memang kita tambahkan kayu putih.
Terus kemudian juga yang mungkin bikin nyaman dia ada palanya. Jadi ya enak tidur lah kalau yang si nyaman. Ya, kalau yang ngantuk ya, ada ngantuk-ngantuk dikit. Ngantuk. Kalau yang inhaler memang dia hanya eukaliptus dan peppermint. Ini pasca panen. Dan kalau yang kalung sama sebenarnya dia prinsipnya dengan inhaler. Tapi jauh, terlalu jauh. Ya, nah. Tapi jauh ya betul. Sebenarnya kalung itu apa ya namanya? Orang kan biasanya pakai inhaler, cuman inhaler kecil kadang suka lupa taruh di mana. Oh iya. Nah, makanya akhirnya digantung. Isinya sama persis sebenarnya. Jadi digantung terus disuruh gini itu. Maunya begitu. Jadi harusnya tiap 2 jam dihirup gitu. Itu efektifnya di situ kalau dari hitungan kami. Itu cara pemberiannya belum jelas. Jadi kalau di kalung orang bertanya, aku jauh banget, apalagi kalau aku kan kendep ya, tahu kendep ya. Jadi itu kalung itu kan udel gitu ya. Jadi kan nggak nyampe ke hidung. Iya. Jadi memang itu tadinya sih buat praktis aja dan sekalian promo karena kelihatan dibanding kalau kita megang-megang inhaler kan nggak kelihatan gitu. Itu tadinya awalnya. Tetapi sebenarnya isinya sama, kandungannya sama persis dengan inhaler. Nah, kalau yang roll on tadi itu juga sekarang banyak yang cara aplikasinya selain ditaruh di masker yang istilahnya apa ya, gurah itu loh. Tisu digulung sampai ya sependek pulpen inilah. Nah, ujungnya dua-duanya dikasih ditetesin si roll on, cairan roll on, terus ditekuk 2 masukin di hidung. Wah. Begitu. Itu tuh pas ya? Nah, diemin 10 menit sambil tiduran atau apa itu enak banget. Itu apa namanya? Langsung. Itu yang belum dicoba. Kalau mau coba silahkan. Kalau katanya dia langsung mengeluarkan sesuatu yang akhirnya setelah itu cairan di hidung tuh lendir-lendir pada keluar. Akan dicoba. Kayaknya membebaskan itu. Bisa pakai kayu putih, kalau yang belum punya pakai kayu putih, tapi kalau bisa kayu putihnya yang dari Ambon ya, yang memang agak tinggi sintolnya. Hanya kalau minyak kayu putih itu ada expirednya, ya saya itu punya yang asli dari udah 10 tahun lebih deh. Itu masih bisa dipakai nggak ya kira-kira untuk gosok-gosok aja? 10 tahun ya. Saya juga pakai yang sekarang saya pakai di rumah juga udah 20 tahun, Bu, bekas anak saya bayi. Nggak apa-apa ya. Asli tuh nggak berubah selama kemasannya kemasan gelas. Kalau plastik dia agak ini ya. Kalau plastik kurang bagus tuh dia agak lumer, agak membawa si plastik. Nggak bagus pakai plastik karena plastiknya akan leleh. Iya. Makanya kalau ada minyak kayu putih dijual yang botolnya plastik, saya agak kurang yakin. Iya. Kalau ini ke Bu Lucy, mungkin aromaterapi ruangan kami sudah ada, Ibu, produknya. Karena Bu Lucy kantornya dekat dengan Balitro, monggo aja nanti kami kasih sampelnya Bu Lucy untuk coba di ruangan. Ini kalau yang coba pasti semua sangat senang karena aromanya agak beda dengan produk yang roll on kami. Jadi sebenarnya sih kalau kami bandingkan dengan prototipe yang kami buat, yang sudah dibuat sama sensor ini, agak sedikit berbeda, Pak. Nanti monggo Pak Singgi kalau kirim aja alamatnya ke saya, kita kirimin yang prototipe kami untuk pembandingnya, baunya nggak terlalu bau. Minyak lawang. Ada bau eukaliptusnya lebih segar gitu sebenarnya. Saya nggak tahu begitu diproduksi kok agak beda sedikit. Tapi kalau kami ukur sebenarnya komposisinya sama semua, makanya apakah pengaruh bahan bakunya kalau bahan pembawanya akan berpengaruh. Carrier oil-nya mungkin bisa. Terus juga kan kalau kami ekstrak sendiri ya, suling sendiri si eukaliptusnya. Mereka kan impor, mungkin itu juga jadi agak berbeda walaupun kadar sineol sama, tetapi teknik destilasinya juga beda. Iya, jadi mungkin yang terekstraknya beda. Oke, terima kasih. Jadi Terima kasih. bagi teman-teman yang pengen beli produknya eukaliptus,
bisa menghubungi saya, nanti saya hubungkan dengan Bu Ireng. Bu Ireng Darwati itu katanya distributor juga. Kalau mau beli ke tempatnya Bu Lucy, koperasinya juga boleh. Nanti saya punya nomor kontaknya, bisa saya share, tapi bisa menghubungi saya. Nanti saya share alamatnya. Saya tidak ngambil, bukan reseller ya, jadi saya menyampaikan ke yang bersangkutan gitu. Karena saya berpikir alangkah enaknya, bagusnya kalau manfaat yang ada ini bisa dinikmati oleh orang banyak gitu ya. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Erni, Bu Evi, terima kasih.